Selamat pagi. Siapa yang di sini sudah pada mandi? Siapa yang udah pada sarapan? Terus siapa lagi yang di sini sudah siap-siap mau sekolah minggu? Aku siap untuk sekolah minggu. Oke, kalau sudah siap sekolah minggu, hari ini sekolah minggu kita akan dilayani oleh kakak-kakak Tamong dari GKJ Pandaan. Sebelum itu, kita mau perkenalan dulu yuk. Karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama kakak Kak Rani. Nama kakak Kak Ica. Oke, sudah siap semua? Sudah di depan layar HP, di depan layar TV? Kita mau berdiri yuk. Kita mau nyanyi sama-sama lagu Hello, Halo, Ola Ola. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, mari kita terlebih dahulu satu dalam doa. Sebelum itu, kita akan menyanyikan lagu Mana Tangan, Mana Jari. Yuk kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Mana tangan, mana jari, yang kanan, yang kiri. Halo apa kabar, halo apa kabar, bertemu dilipat berdoa. Doa ini akan dipimpin oleh Kak Rani. Tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Ditirukan ya adik-adik. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami dari malam tadi sampai pagi ini. Sebentar lagi kami akan melanjutkan ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai dari awal hingga akhir. Amin. Nah, adik-adik semua, ayo yang masih duduk itu, ayo berdiri. Kita mau pujikan lagu. Mari kita bersukaria. Kita nyanyikan lagu ini dengan wajah bersukaria loh. Ayo semuanya. Puji Tuhan semesta itu.
Yakin Kak Rani, pasti adik-adik di rumah ini masih semangat. Itu lihat itu, masih pada berdiri. Ayo, yang masih duduk, ayo berdiri. Yuk, karena masih semangat, kita mau olahraga ya Kak Ica. Kita nyanyi lagu kepak-kepak kantongannya. Ayo adik-adik. Gimana adik-adik? Masih tetap semangat kan memuji Tuhan? Kok Kak Ica yang gak semangat? Gimana nih Kak Ica? Kita memuji Tuhan harus tetap semangat, gak boleh capek. Gitu ya? Iya dong. sih kata Pak Pendeta, kalau memuji Tuhan nggak boleh capek adik-adik. Ya udah deh, kita harus semangat. Aku juga mau semangat lagi. Oke, kalau Kak Ica sekarang sudah semangat, adik-adik lagi yang di rumah sudah semangat, kita nyanyi Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Ayo adik-adik, berdiri semua. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu
Adik-adik kita berdoa yuk. Lipat tangannya, duduk manis, dan matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberkati ibadah ini. Hingga sekarang kami akan mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan, kiranya Engkau memberkati kami supaya firman Tuhan ini berguna untuk masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang sudah berdoa, sudah siap semua duduk manis. Alkitabnya disiapkan dulu adik-adik. Nah, jangan lupa ya, kita mau dengar cerita nih. Nanti akan membawakan yaitu adalah Kakak Ruth. Yeay. Jadi kita panggil Kakak Ruth ya. 1, 2, 3. Tada, Kak Ruth di sini. Terima kasih Kak Rani, terima kasih Kak Ica. Nah, adik-adik, hari ini Kak Ruth akan menemani adik-adik semua yang ada di rumah dan di mana aja untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kak Ruth bawa apa ya? Bawa apa ya kira-kira ini? Bawa Alkitab. Kenapa kita harus bawa Alkitab? Karena kita harus rajin membaca kitab suci agar kita bisa mengenal Tuhan dengan lebih lagi dan kita bisa menjadi anak-anak Tuhan dan bisa memberitakan firman. Sudah siap belum dengar cerita hari ini? Ceritanya tentang apa ya? Penasaran? Tapi gimana kalau kita nyanyi dulu? Nyanyi lagu apa ya yang biar bikin kita semua jadi seneng? Gimana kalau Happy Ya Ya Ya? Semua tahu lagunya kan? Yang tahu lagunya nanti harus nyanyi dengan penuh semangat. Oke, ayo kita nyanyikan. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sudah senang? Sudah semangat? Hebat! Dan sudah semakin mendalam cintanya kepada Tuhan? Tentu dong ya. Kalau begitu, ini tandanya kita untuk mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Kira-kira apa ya cerita hari ini ya? Mau tahu? Mau tahu? Senyum dulu dong. Nah, udah cakep, udah cantik, udah senyum semua. Cerita hari ini adalah tentang Filipus yang bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia. Adik-adik tahu di mana Ethiopia? Tidak tahu? Nanti Kak Ruth jelaskan. Sekarang adik-adik nonton video ini dulu ya. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus. Katanya, Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" jawabnya,
bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis? sahut Filipus. Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu. Dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Nah, itu dia tadi cerita kita hari ini tentang Filipus bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Adik-adik, tahu nggak siapa Filipus? Filipus bukan teman kalian yang namanya Filipus ya, beda. Filipus yang ini. Filipus yang ini adalah salah satu dari 7 diaken pertama yang dipilih oleh para rasul pada waktu itu. Tugas diaken adalah untuk melayani orang-orang yang butuh bantuan sosial dari gereja. Misalnya para janda-janda, anak-anak yang terlantar, atau orang-orang miskin. Itu dia tugasnya diaken. Nah, termasuk juga itu tugas Filipus. Tapi Filipus juga mempunyai karunia untuk mengajar firman Tuhan. Nah, dari cerita itu tadi kita tahu ternyata Tuhan sendiri melalui malaikatnya menyuruh Filipus untuk pergi menemui sida-sida yang dari Ethiopia tadi. Sida-sida dari Ethiopia tadi itu baru pulang dari Yerusalem untuk ibadah. Kenapa ya Tuhan menyuruh Filipus untuk pergi ketemu sama sida-sida dari Ethiopia? Kalau adik-adik tahu nggak Ethiopia ada di mana? Kita cari ya. Ini ada bola dunia. Kak Ruth punya bola dunia. Ethiopia itu ada di benua Afrika. Nih, Ethiopia. Sedangkan Israel, Yerusalem ada di sini. Kelihatan kan ya? Ini kecil Kak, dekat. Iya, karena ini hanya tiruan bola bumi. Aslinya dari Yerusalem ke Ethiopia itu jaraknya 4.000 km loh adik-adik. Itu tuh sangat jauh sekali. Itu karena Tuhan ingin firman Tuhan tersebar ke daerah-daerah yang jauh. Tidak hanya daerah-daerah sekitar Yerusalem tadi, tapi juga ke daerah-daerah yang jauh bahkan di seluruh dunia. Tidak hanya untuk orang-orang Yahudi saja, tapi untuk orang-orang di seluruh dunia. Termasuk Kak Ruth dan adik-adik juga. Nah, ini kita taruh dulu ya. Nah, Tuhan melalui malaikatnya memberikan perintah kepada Filipus untuk pergi ke jalan yang sepi dan jarang dilalui orang adik-adik. Kenapa ya? Kalian tahu jalan sepi dan jarang dilalui orang itu bagaimana? Seperti ini nih, sepi dan jarang dilalui orang. Tidak ada orang lewat dan tidak ada juga pedagang bakso. Ya iyalah Kak Ruth, nggak ada pedagang bakso. Ada-ada aja Kak Ruth ini deh. Adik-adik, kalau
jalan sepi gini, disuruh pergi ke jalan sepi gini, adik-adik mau nggak? Ayo pergi ke jalan sepi itu. Padahal takut ya kalau ada orang jahat gimana? Ini tuh nggak ada orang. Tapi Filipus langsung pergi ke jalan yang sepi ini karena Filipus adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Nah, adik-adik yang ada di rumah dan ada yang ada di mana saja, siapa ya yang masih marah-marah kalau disuruh mama papanya? Yang masih ngambek-ngambek kalau disuruh mama papanya? Jangan lagi ya. Tapi Karut percaya kalau adik-adik semua yang ada di rumah itu pintar-pintar. Kita harus bisa contoh Filipus yang taat pada Tuhan. Nah, setelah sampai di jalan sepi ini, Filipus bertemu dengan siapa adik-adik? Ingat nggak tadi cerita yang ada di video? Dengan siapa? Dengan pemain bola. Bukan nama pemain bola. Filipus bertemu dengan Sida-Sida dari Ethiopia. Nah, Sida-Sida itu adalah pejabat di istana yang membantu tugas-tugas raja. Nah, karena ini adalah Sida-Sida dari Ethiopia, berarti ini membantu kerajaan atau raja yang ada di Ethiopia. Sida-Sida ini baru pulang dari Yerusalem, mau menuju kembali ke rumahnya di Ethiopia. Filipus diperintahkan Tuhan untuk mendekati kereta yang mengangkut Sida-Sida dari Ethiopia tadi. Karena keretanya berjalan lambat, makanya Filipus bisa mendengar kalau Sida-Sida itu sedang membaca kitab Yesaya, adik-adik. Nah, adik-adik tahu nggak? Ternyata tidak mudah loh buat Sida-Sida ini mendapatkan salinan kitab suci karena Sida-Sida ini berasal dari tanah yang jauh dari Yerusalem. Sida-Sida ini sangat senang sekali mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Makanya Sida-Sida ini selalu membaca kitab suci. Adik-adik yang di rumah dan di mana aja rajin membaca kitab suci juga atau enggak? Atau adik-adiknya Kak Ruth yang belum bisa baca, boleh kok minta dibacakan cerita tentang kitab suci sama mama, sama papa, sama kakak, sama nenek, sama kakek, sama siapa aja, atau juga guru sekolah minggu juga bisa. Filipus bertanya pada Sida-Sida itu, apakah Sida-Sida itu mengerti tentang apa yang sedang dia baca? Sida-Sida itu menjawab, dia tidak mengerti karena tidak ada yang mengajarinya. Dan Sida-Sida itu meminta Filipus untuk mengajarinya. Ternyata Sida-Sida itu membaca tentang anak domba. Adik-adik tahu nggak siapa yang dimaksud dengan anak domba di dalam kitab suci? Apakah ini? Atau ini? Tentu saja bukan ya. Yang dimaksud dengan anak domba di dalam kitab suci adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Filipus akhirnya ikut naik bersama Sida-Sida itu di kereta. Filipus menjelaskan kepada Sida-Sida itu kalau anak domba yang ada di dalam kitab suci itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk disalib dan menebus dosa seluruh dunia. Jadi tidak perlu lagi ada persembahan anak domba beneran. Dalam perjalanan, Sida-Sida itu ternyata melihat tempat yang ada airnya. Dan kemudian Sida-Sida itu meminta Filipus untuk membaptisnya. Adik-adik tahu nggak dibaptis itu apa? Dibaptis itu adalah tanda kita mau menyerahkan diri seutuhnya menjadi milik Tuhan. Sida-Sida itu bertanya pada Filipus, ada nggak syaratnya biar dia bisa dibaptis juga? Kira-kira apa ya jawaban Filipus ya? Adik-adik tahu nggak syaratnya biar kita bisa dibaptis? Iya benar. Syaratnya adalah dengan mengaku percaya sepenuh hati kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Sida-Sida itu dibaptis deh sama Filipus. Nah, setelah membaptis Sida-Sida itu, Filipus menghilang dari hadapan Sida-Sida itu. Dan kemudian Sida-Sida itu pulang kembali ke kampung halamannya di tanah Ethiopia dengan hati yang senang. Pasti di tanah Ethiopia, Sida-Sida ini mau memberitakan firman Tuhan yang sudah didengarnya.
Nah, itu tadi cerita kita hari ini tentang Filipus dan sida-sida dari Ethiopia. Hari ini kita bisa belajar untuk taat, mendengar, dan melaksanakan perintah Tuhan. Salah satunya adalah mewartakan Injil. Karena Filipus mau melakukan perintah Tuhan dan tidak menunda-nundanya, makanya sida-sida Ethiopia tadi berhasil dibaptis dan akhirnya juga mewartakan Injil di tanah kelahirannya di Ethiopia sana yang jauh dari Yerusalem. Akhirnya firman Tuhan pun bisa didengarkan oleh orang-orang Ethiopia yang ada di sana. Adik-adik juga bisa loh mewartakan firman Tuhan. Walaupun adik-adik masih kecil, tapi kita punya Tuhan yang sangat kuat dan perkasa dan tiada yang mustahil baginya. Kenapa jadi lagu ya? Nah, adik-adik, kalau adik-adik mau dipakai Tuhan untuk mewartakan firman Tuhan, jangan lupa berdoa dulu, selalu berdoa untuk meminta bimbingan Roh Kudus dan menguatkan adik-adik dalam mewartakan firman. Nah, biar lebih siap lagi dalam mewartakan firman Tuhan, adik-adik harus rajin ibadah dan rajin mendengarkan cerita tentang firman Tuhan. Terus, apa yang bisa kita lakukan untuk mewartakan Injil? Mungkin adik-adik kalau melihat orang dewasa, mereka bisa berkhotbah. Terus, apa yang bisa kita lakukan? Karena kita semua masih kecil. Nah, adik-adik, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk mewartakan Injil. Misalnya, berbuat baik. Berbuat baik, misalnya membantu mama papa, membantu adik, membantu kakak, menolong sesama. Kalau ada yang temannya yang sedih, mungkin bisa dihibur, jangan menangis lagi, ayo kita main bareng. Terus adik-adik juga bisa memberi maaf. Kalau ada teman, ada kakak, adik atau saudara yang sudah melakukan salah sama adik-adik, adik-adik bisa memaafkan dan tidak lagi menyimpan dendam. Begitu ya adik-adik ya. Nah, karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita tutup dalam doa ya. Kita berdoa yuk. Sikap doa yang benar adalah lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman yang baru saja kami dengar. Kami sudah mendengar dan belajar tentang Filipus yang bertemu dengan sida-sida dari Ethiopia. Kami sudah belajar untuk bisa taat seperti Filipus dalam mengerjakan firman-Mu. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tadi bisa tinggal di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak yang penuh berkat dalam mengasihi sesama dan juga menolong orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, pakai kami anak-anak-Mu yang sedang bertumbuh ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Amin. Nah, karena tugas Kak Ruth sudah selesai, Kak Ruth mau pergi dulu. Tapi sebelumnya Kak Ruth akan panggil Kak Rani dan Kak Ica. Kita panggil sama-sama yuk. Kak Rani, Kak Ica. Hai, ketemu lagi sama kakak-kakak. Siapa yang tadi sudah pinter mendengarkan firman Tuhannya? Aku yakin Mbak, pasti nih adik-adik di rumah udah pada pinter semuanya. Karena apa? Karena kita istimewa. Yeay! Adik-adik, kita akan pujikan lagu Aku Istimewa. Ikuti gerakannya ya. Aku istimewa, bukan karena katamu. Aku istimewa, bukan karena kau puji. Bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, bukan karena katamu.
kita sudah di penghujung ibadah ini loh. Terima kasih ya adik-adik, buat adik-adik yang sampai saat ini setia mengikuti ibadah balita hari ini. Oke adik-adik, selanjutnya kita akan pujikan lagu Aku Anak GKJW. Sebelum itu kita satu dalam doa dulu ya, yang akan dipimpin oleh Kak Rani. Oke, tangannya dilipat, matanya ditutup, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya saat ini. Sebentar lagi juga kami akan melanjutkan kegiatan kami. Kiranya juga Tuhan menyertai segala apa yang menjadi aktivitas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Ayo kita pujikan lagu Aku Anak GKJW, ikuti gerakannya ya.